Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Bupati Jombang ingkang kula hormati, Ibu Camat Jogoroto lan semua kepala desa se-Kecamatan Jogoroto yang saya hormati. Gini Pak, langsung saja karena waktunya sudah cukup malam, sudah cukup siang. Masalah tahu itu sangat rumit Pak, masalah limbahnya kita yang sangat rumit dan belum mampu untuk menangani, karena kami sejak tahun 80 kalau nggak salah Pak Bupati, itu waktu zaman dulu tahun 80 sampai 85, waktu perusahaan tahu di Bapang atau Jogoroto ini belum sebesar ini, itu kami sudah mengajukan bantuan IPAL. Dan alhamdulillah pada tahun 85 atau 90-an waktu Pak Gubernur Sofi Sudirman kalau nggak salah, dan perusahaan tahu waktu itu hanya 17 perusahaan itu dibikinkan suruh beli tanah, dan masyarakat sudah beli tanah lalu dibangun oleh Bapak Gubernur, dan ternyata hanya 17 perusahaan itu nggak mampu untuk menampung limbah zaman dulu. Lalu kita nggak putus asa, terus menerus usaha. Lalu ada bantuan lagi dari Pemkab Jombang waktu itu berupa sepiteng. Sepiteng dikasih tiap rumah, nggak tiap rumah kan, dikasih berapa jumlah, kita pakai 1 bulan juga nggak mampu. Itu berupa biogas, iya, biogas dulu ya. Tahun berapa itu kami lupa. Lalu yang terakhir ini Pak, dikasih percontohan ada 2 kalau nggak salah di Bapang, Sumbermulyo ada 1, lalu di Murong kalau nggak salah di Pak Beki ini ada 1. Itu pun juga nggak mampu. Jadi kita terus terang saja belum bisa mikir masalah itu. Kalau masalah dilarang, ngelarang itu bisa saja dipakai. Nek dilarang ya jangan berjawe, ngono penak-penakan. Dari sekarang ini perkembangan tahu di Kecamatan Jogoroto khususnya Mayangan dan Sumbermulyo itu pesatnya luar biasa. Dari dulu yang sampai 17, sekarang mungkin ada sampai 100 usaha, 100 UMKM. Dari 100 UMKM itu tiap UMKM itu memperkerjakan 10, ada yang 10 orang, ada yang 20 orang, ada yang sampai 100 orang. Mungkin kalau dikalkulasi ada 1000 tenaga kerja yang ada di 2 desa itu Pak. Jadi kami selaku wakil dari konco-konco Pak, nyuwun pemikiran, nyuwun solusi dari Pemkab. Piye enake ngatur limbah kalau masyarakat Sumbermulyo dan Mayangan manut piye penake. Kan lagi setuju kata-kata nggih? Jadi manut piye penake sekena dilaksanakan, yang penting kuat bondone kan Pak. Dawet nek bondone gak kuat ya ampun. Pengkaten saking kula akhiri dina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mewakili kepala desa, bahwasanya dengan kebijakan Bapak kita berterima kasih dan mohon untuk ditindaklanjuti dengan keadaan UMKM yang ada di 2 desa atau 3 desa ini, yang mana untuk penanganan limbah ini kita setiap tahun ada permasalahan Bapak. Tiap musim ketiga itu banyak permasalahan-permasalahan yang mana mungkin dari sisi yang kena imbasnya itu pasti ada komen yang di media maupun di tingkat kabupaten. Oleh karena itu harapan kami untuk UMKM yang ada di Jogoroto ini, mohon untuk dibuatkan atau
IPAL yang sesuai dengan kesehatan, dan harapan kami pengrajin tahu ini mungkin kalau untuk partisipasi insya Allah bisa untuk membantu dengan menangani limbah yang ada di Kecamatan Jogoroto. Mungkin itu Bapak, kami sebelumnya mohon maaf karena acara ini mengganggu kegiatan Bapak. Itu yang bisa kami sampaikan. Akhirul salam, ihdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ipal wabarakatuh. nggih, sepakat Bapak nggih? Sepakat nggih, matur suwun. Nanti akan kami tindak lanjuti. Mohon izin Pak Bupati, nanti setelah acara ini Dalem tak tinggal di sini dulu Pak Bupati nggih. Dalem tidak nderek datang Kecamatan Jogoroto. Dalem tak diskusi dengan pegiat ini. Kira-kira nanti tindak lanjut dari arah Bapak nanti bagaimana, nanti akan segera kami laporkan ke Bapak hasil dari diskusi siang ini. Ngoten nggih Bapak nggih, kira-kira nggih. Nanti setelah ini kita diskusi saring dengan saya. Sepakat? Oke, nggih, matur. Mungkin ada dari Bu Camat, Bu Nami, ada tambahan? Monggo Bu Seberapa Camat. mengganggu, tetapi kalau pas waktu tidak ada hujan musim kemarau, ini sangat mengganggu di pertanian. Ini terkait juga untuk ketelatenan dari pengusaha tahu. Jadi berusaha semaksimal mungkin karena memang IPAL itu kadang-kadang memang susah. Jadi ada yang memang profesional yang memang harus mengerjakan IPAL tersebut, bukan mengerjakan keahliannya di bagian IPAL. Karena mungkin saya juga kan mesin itu susah. Ini yang saya harapkan, ketelatenan juga dari Bapak Ibu pengusaha tahu. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepala wabarakatuh. daerah mungkin biar ditanggapi Pak Bupati dulu nggih. Nggih Pak Bupati, monggo dalam masyarakat mungkin menanggapi atau arah terkait masalah harapan dari para pegiat tahu. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ada Bu Camat, ada Pak dan kami, ada Pak Kapolsek, kemudian Pak Kepala Desa Mayangan, tahu semua ada. Pak Kepala Desa di Kecamatan Jogoroto, kemudian Bapak Ibu dari PID yang ikut rombongan naik Vespa tadi, dan Bapak Ibu sekalian, para pengrajin tahu pada khususnya warga Desa Bapang, Desa Mayangan, Sumber Mulyo, di Kecamatan Jogoroto. Kira-kira belum ada 2 bulan, 1 bulan 20 hari menjabat sebagai Bupati, dilantik tanggal 24 September 2023. Penjabat Bupati menjabat 1 tahun. 1 tahun menunggu Pilkada nanti November 2024. 1 tahun ditugaskan dari pejabat Bupati di Jombang. Ini kita sih Polo Dewe, Polo lari Jombang, asli Jombang Pak, Kecamatan Budo, ini Desa Japanan. Kalau istri ini Desa Melimping, Tonggo Dewe. Ini asli Jombang, tetapi meninggalkan Jombang sudah lama, tahun 88. Kerja dinasnya di Badan Intelijen Negara. Ini terakhir jabatannya Kepala Badan Intelijen Daerah Sulawesi Barat. Ditugaskan menjadi PJ di Jombang. Kenapa mau jadi PJ di Jombang? Pertama, pengen pulang kampung. Soalnya sudah lama nggak pulang kampung, pengen balik kampung. Kedua, pengen bangun Jombang. Kapan lagi mau bangun Jombang kalau nggak sekarang jadi PJ? Mumpung jadi PJ, mboten modal, jadi bupati gak modal, setahun lumayan. Tapi tugasnya ternyata di Jombang banyak. Baru masuk Jombang loh, wah nggak apa-apa. Ini menjadi tantangan buat PJ Bupati Jombang.
Jadi saya punya program untuk keliling ke kecamatan-kecamatan, ke desa-desa, termasuk hari ini di Jogoroto, di Kecamatan Jogoroto. Kenapa? Untuk menyerap aspirasi warga. Warga Jombang ini kan banyak, maunya macam-macam. Nah, seperti apa sih warga itu maunya apa? Itu yang akan menjadi kebijakan bupati. Termasuk soal masalah pertahuan untuk Kecamatan Jogoroto. Pada waktu itu saya mengumpulkan ormas, LSM, tokoh-tokoh masyarakat di pendopo. Salah satu keluhannya masyarakat adalah terkait dengan limbah yang ada di sungai yang mengalir ini. Kemudian beliau itu buat tulisan di koran, wonten artikel terkait itu. Pada waktu itu saya menyampaikan bahwa saya siap untuk menerima segala masukan dari warga. Nah, Pak yang menulis itu menyampaikan, Pak Bupati ini kok menggebung-gebung ngomongnya katanya. Menggebung-gebung, siap, gak usah jadi bupati kalau saya tidak bisa membuat perubahan di Jombang. Nah, pada waktu itu mungkin kalau sebut mawon Gus Zuem yang protes. Gak apa-apa mau udah ada di koran. Temen tak bupati itu. Nah, dalam hati saya, mari kita buktikan. Walaupun saya tidak, legitimasinya tidak sekuat dipilih oleh rakyat, hanya ditugaskan. Kita buktikan yang dipilih sama yang ditugaskan bagus mana nanti. Saya punya program itu, kemudian ternyata kemudian belum saya datang ke sini, bapak-bapak para pengrajin tahu sudah datang ke pendopo lah. Aku gak usah manggil, wis teko dhewe. Nah, hari ini coba kita buat solusi. Saya sebagai penjabat Bupati Jombang, saya declare ini kepada semua masyarakat warga Jombang bahwa saya sebagai pelindung, sebagai pengayom, sebagai pelayan masyarakat, tidak terkecuali siapapun, semuanya, tidak terkecuali dia agamanya apa, sukunya apa, latar belakangnya apa, semua punya hak yang sama untuk saya ayomi, saya layani. Itu yang menjadi tugas saya sebagai penjabat Bupati Jombang. Dalam rangka untuk melayani masyarakat, maka saya harus datang ke panjenengan sekalian. Termasuk hari ini saya datang ke sini. Sudah pernah ada bupati yang datang ke sini? Ini baru saya kan? Ini boten kampanye loh. Boten kampanye, saya nggak bisa dipilih. Saya ini ASN. ASN harus netral dan tidak bisa mencalonkan kecuali mengundurkan diri. Iya nek dadi aku mundur dari ASN enggak rugi. Boten kampanye, tapi ini menjadi janji dan tugas saya. Tugas saya ditugaskan sebagai PJ Bupati. Bagi saya tugas adalah sebuah kehormatan. Kehormatan, jadi harus berhasil. Nek gak berhasil, izin ditugaskan di sini nggak berhasil. Arek Jombang, jadi pejabat Bupati Jombang gak berhasil di Jombang, gak usah aku jadi bupati gitu. Nah, salah satu permasalahan adalah masalah limbah dari pabrik atau dari pengrajin tahu. Ya, ini kita mencari solusi. Terus apa namanya, pengrajin tahu ini kan ditutup, nggih mboten. Panjenengan sudah bertahun-tahun di sini, sudah tadi dilaporkan menyerap tenaga kerja sekian ribu. Tetapi persoalannya adalah yang lain juga jangan terganggu, karena warga yang lain juga punya hak yang sama untuk mendapatkan kenyamanan di Jombang. Itu bagaimana itu solusinya? Ini sebetulnya sudah ada solusinya, katanya Pak Ulum, sudah ada IPAL dan sebagainya. Cuman persoalannya adalah kita itu gampang untuk merencanakan, gampang mengadakan, tapi perawatannya, maintenance-nya kadang-kadang nggak jelas. Baru dibangun IPAL-nya, mek saulan mari itu nggak bisa dipakai. Itu sudah banyak terjadi di Malaman. Itu kelemahan kita.
istilahnya orang Jakarta itu hangat-hangat tai ayam. Awalnya tok rojin di sini, tetapi ya macam-macam persoalannya, dari biaya operasionalnya lah, dari ininya lah, kadang-kadang ribut lagi, nggak maunya orang itu yang gampang, maunya yang gampang-gampang saja, terserah mau itu melanggar hak orang lain, yang penting dirinya bisa tenang. Itu nggak boleh terjadi. Di kepemimpinan saya ini, saya maunya, saya sebagai penjabat bupati melayani, mengayomi panjenengan sedoyo. Hari ini hadir di sini dalam rangka apa? Untuk bisa menyelesaikan itu. Itu memang menjadi tugas saya sebagai penjabat bupati di Jombang. Tadi sudah disampaikan siap untuk pengadaan lahannya, sudah saya lihat tadi di sana. Kemudian itu nggak tahu itu kepemilikannya dari pengairan atau dari mana. Nanti teman-teman OPD yang terlibat mohon ini dicatat dan ditindaklanjuti. Intinya bahwa sentra pengrajin tahu ini tetap jalan, warga di sekitar juga nyaman. Itu intinya kan itu Pak dengan lalu Bapak yang mewakili tadi, semua saya pikir semua sama seperti itu. Sentra pabrik tahu ini tetap jalan, tapi warga di sekitar nyaman. Kemudian kenapa kok nggak perlu ditingkatkan lagi di pabrik tahu ini, tidak hanya sekedar pabrik tahu. Kita tahu seperti di Lembang, di Bandung itu juga ada pabrik tahu susu. Itu bisa menjadi tempat wisata edukasi, wisata untuk belajar cara pembuatan tahu seperti ini dan sebagainya. Wisata belanja, karena saya lihat ini pabrik tahu yang ada di Jogoroto ini tidak hanya dijual di sekitar ini, sudah jauh, sudah melayani sampai di luar kota. Artinya bahwa ini sudah lama dan masyarakat di sekitar bahkan di luar Jombang sudah tahu ada pabrik tahu dari sini. Limbah ini kan dikeluhkan masyarakat. Ya memang ya harus dicarikan solusinya. Pada satu sisi pabrik tahu ini tetap jalan karena ini kan usaha masyarakat. Tapi masyarakat yang lain jangan sampai terdampak. Nah, salah satu caranya bagaimana kita mengolah limbah ini. Memang sama ini sudah ada, tetapi belum efektif karena biaya operasionalnya terlalu tinggi sehingga masyarakat kemudian kembali membuang ke sungai. Nah ini coba kita cari solusinya. Ada sih beberapa yang sudah coba kita kerjasamakan dengan perguruan tinggi, salah satunya di Brawijaya yang lebih biayanya lebih terjangkau, lebih murah. Bu Camat, matur suwun, Bapak Iswan, Pak Kades, semuanya yang tidak pun sebut satu-satu, matur suwun atas rawuhipun nggih. Saya selaku moderator di acara siang ini, saya mohon maaf mulai ada salah dan khilaf perkataan saya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Idul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Pak PJ Bupati.